ucapan sumpah dan janji jabatan. Sebelum saya mulai mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya. Satu, apakah saudara bersedia bersumpah dan berjanji? Dua, bersumpah dan berjanji dengan agama apa? Sebelumnya, saya perlu memperingatkan saudara bahwa sumpah dan janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung pertanggungjawaban terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah dan samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, termasuk para leluhur, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, manusia hanya mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui dari apa yang nampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah hanya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata saya. Mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya.
dan P yang saya hormati, Saudara Kepala BKD yang saya hormati, dan seluruh teman-teman guru, kepala-kepala sekolah yang baru saja terima sumpah janji jabatan yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia, kita sebagai umat adalah bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Maka dengan bersama-sama kita semua patut menaikkan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena pertolongannya, bimbingan dan penyertaannya, sehingga Allah membuat kita boleh hadir dalam tahun anugerah, tahun rahasia Tuhan, tahun 2021 pada bulan yang kedua, dengan maksud dan tujuan dari Allah agar kita boleh mengabdi, melayani dan berkarya bagi masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia demi hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran dan kejayaan bagi nama Tuhan. Bu Bapak, saudara-saudari yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berharap pemerintah Kabupaten Deiyai, saya mewakili dari pemerintah Deiyai dan juga dari seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai, berharap agar maju mundurnya pembangunan pendidikan Deiyai itu ada di pundak kita semua. Ada di pundak saudara dan saya sebagai bupati dan instansi terkait, Dinas PDP khususnya, itu ada di atas pundak kita. Dengan demikian, selama ini dalam hal menjalankan tugas pendidikan agak pincang bila dilihat dari luar. Saya berharap mulai dari sekarang bersama kepala dinas baru dan bersama bupati wakil bupati, mari kita bergandengan tangan, bahu membahu, dukun mendukun, dorong mendorong, mewujudkan visi misi dan program pembangunan Bupati Ateng Gedowai dan Wakil Bupati Hengki Pigai. Karena maju mundurnya suatu daerah apabila pendidikan itu sudah baik. Pendidikan itu adalah fundamental, dasar dari segala dimensi pembangunan yang lain. Dengan demikian, saya berharap, ini saya juga guru, kepala dinas juga guru, teman-teman yang baru terima sumpah janji jabatan, kita semua guru. Saya malu karena selama ini sekolah tidak jalan baik, rumput tinggi,
rumput tinggi. Dengan demikian, jabatan yang Anda terima itu bukan jabatan selamanya. Jabatan itu selalu berganti-ganti. Program pembangunan pendidikan nasional berjalan secara kontinu, berkesinambungan. Di belakang saudara ada barisan panjang yang siap untuk bekerja. Mohon izin Kepala Dinas PDLP selama 3 bulan ke depan ini lakukan penilaian secara dekat, dari dekat penilaian, di mana sekolah yang tidak mengajar ya hanya datang terima ya hak saja, itu langsung memberikan nota tugas, ganti orang lain yang siap kerja. Dan juga kalau untuk menjadi kepala sekolah itu tidak boleh bayar-bayaran. Kemarin siapa bayar jabatan? Bayar sama siapa? Siapa menuntut? Kalian pikir saya tidak tahu, Pak? Orang yang beli jabatan dengan uang itu orang yang tidak mau kerja, orang yang bodoh, orang yang tidak mampu kerja. Tidak boleh beli jabatan kepala sekolah itu dengan uang. Saudara yang menerima uang itu juga, saudara sadar dan bertobat hari ini. Jabatan, karunia, talenta, bakat itu tidak boleh kita beli dengan uang. Itu karunia Tuhan. Kalau Ustaz Dinas PDLP yang jual-jual, lapor saya saudara. Saya mau ganti orang-orang itu. Itu ibaratnya besi karat yang tidak dipakai di Dayai. Pengalaman buruk dari kabupaten lain tidak boleh datang terapkan di Dayai. Karena semua itu kita punya. Kalau saya pilih-pilih muka, kamu semua itu Ustaz pilkada, kamu melawan saya kemarin. Teman-teman guru saya yang melawan saya. Hari ini saya punya tim yang saya percayakan. Tapi ini saya tidak pilih-pilih orang. Tidak pernah terjadi diskriminasi, perbedaan agama, perbedaan suku, ras. Saya pikir semua sudah ada dalam pelantikan ini. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu di bawah payung pendidikan. Harapan saya kita wujudkan visi misi dan program pendidikan di daerah ini. Mohon izin Pak Kepala Dinas bikin jadwal selain hari ini saya sudah melantik pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kemungkinan gaji mereka yang datang bayar juga. Ya, kemudian kenakan pajak mereka yang bawa usul ke sini. Tidak boleh kamu guru-guru yang mondar mandir ke sini, lalu lalang ke sana kemari tanpa tujuan. Selama ini guru, tapi di sini itu terlibat judi-judian dengan masyarakat di sini. Sekarang kembali sibuk di pendidikan, SD masing-masing, SMP masing-masing. Tidak boleh Anda menyangkal dengan berkat yang Anda terima. Itu gaji, itu berkat Tuhan. Sebelumnya minta-minta jabatan sebagai kepala sekolah. Sebelumnya kita berdoa untuk menjadi seorang asn yang berkualitas. Setelah dapat jabatan, mana kerja hasilnya? Semua duduk kerja. Kalau kepala dinas, ya dia lobby-lobby. Lebih banyak keluar. Ya. Staf, kepala bidang, tinggal di kantor kerja. Kepala sekolah kerja.
Hari ini kita kerja untuk 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun ke depan. Tidak mungkin hari ini kita kerja, hari ini juga kita nikmati. Saya dan teman-teman guru yang baru saja terima sumpah janji jabatan, kita semua itu hasil karya dan hasil perjuangan dari pionir-pionir. Pionir-pionir mereka yang hasil karya dari mereka, ya, hasil karya dari mereka. Selain itu orang tua, bapak dan mama adalah guru di rumah, ya, hasil dari mereka. Hari ini kita hasilkan untuk melalui pekerjaan, melalui karya, melalui pelayanan dan tanggung jawab ini untuk 5, 10, 20, 15 tahun ke depan ini. Walaupun kita pensiun, walaupun kita meninggal dunia, nah, tapi mereka-mereka yang kita mengajar, mendidik, mereka lah yang akan melanjutkan. Ya, saya berharap dari kita semua agar kepala sekolah dan guru bawahan itu kerjasama yang baik. Ya, kepala sekolah dan guru bawahan kerjasama. Mungkin karena dana bosnya tidak terbaik, mungkin karena ambisi jabatan, ya, mungkin karena pembagian tugas yang kurang jelas. Nah, bisa mereka guru-guru, teman-teman atau staf kita, mereka tidak masukkan sekolah. Saya mengajak dari kita semua dengan kesempatan ini agar mari kita kerjasama yang baik dengan teman-teman guru. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua di tempat atau SD, SMA, SMP, SMK yang saudara tugas. Kerjasama juga dengan pihak gereja, terutama yayasan-yayasan. Yayasannya jalan sendiri, kemudian gereja juga jalan sendiri. Ya, kemudian gereja juga kerjasama dengan pemerintah daerah. Jangan asal tunduk kepala sekolah ini, kepala sekolah itu, mungkin karena dia biasa kasih uang sehingga langsung pendeta tunduk kepala sekolah dan lain sebagainya. Kita harus melihat kinerja mereka, kemampuan mereka. Ya, jadi pihak gereja juga kerjasama baik. Pelantikan kepala sekolah kali ini saya tidak pernah intervensi. Saya terima dari bawah, dari ketiga yayasan, kemudian dari kepala dinas. Tinggal saya buat SK, lalu pelantikan hari ini. Ya, jadi terutama yayasan ini ada kepercayaan murni dari rakyat. Kamu jaga baik. Kepercayaan murni dari gereja dan juga Islam bagian Japis. Ini kepercayaan murni dari umat. Jaga baik. Itu bukan warisan. Kemudian yang dari negeri Impres, ini kepercayaan dari negara. Ya, jadi entah dari negeri Impres, dari YPPGI, YPPK, itu kita semua itu mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Dan untuk demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah,
Nanti ketika kita akan meninggal dunia, hasil pelayanan kita itu yang kita akan nikmati. Kita akan sendiri tuai. Segala kekayaan, kemewahan, harta benda yang kita tinggalkan itu, orang lain yang tidak bertanggung jawab mereka ambil. Yang kita bawa serta adalah perbuatan baik dari kita semua. Kita berbuat baik, melayani dengan setia, mengabdi di, jangan ikuti pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu. Oh, teman ini jadi kepala sekolah juga dia kemarin begini jadi. Saya juga ikut tiru dari pengalaman dia. Ini pengalaman buruk tinggalkan. Mari kita terapkan pengalaman baru. Bukan kita sendiri tugas sampai seumur hidup. Selagi ada kepercayaan, kita terapkan pengalaman yang bagus, pelayanan yang bagus, yang disenangi oleh masyarakat, yang disenangi oleh alam dan disenangi oleh bangsa dan negara, disenangi oleh Tuhan. Jangan kita sekedar untuk kejar-kejar jabatan. Setelah sudah dapat jabatan, sudah berfoya-foya di luar, di tempat lain, atau ada dibiayai, hanya main ludo, ya, atau judi-judian yang lain. Ini anak-anak sekolah, guru-guru sekolah ini yang ramai di pusat kota Wagete. Mari kita sama-sama semua secara bersatu kita pasmikan itu. Karena ini anak-anak usia sekolah yang ikut terlibat judi-judian di sini. Siapa yang membanking, siapa yang backup, siapa yang fasilitasi. Hari ini kita bertobat. Daya pintu pendidikan, daya pintu hijau, daya pintu agama. Mari kita terapkan yang baik, kita melayani yang baik. Mengapa saya dengan tegas dan agak nada yang keras saya kasih tahu? Pendidikan adalah mama saya, mama dari dinas-dinas yang lain, mama dari bupati, presiden, gubernur, kita semua. Pendidikan itu mama. Kalau tidak ada pendidikan, tidak mungkin saya sudah bisa menulis, membaca. Ya. Kita sekolah, duduk di bangku pendidikan, kita digendongi baik-baik. Ya. Kita digendongi, kemudian kita dibentuk, diisi, dilengkapi dengan berbagai disiplin ilmu yang selama ini kita tekuni di bangku pendidikan. Ya. Sekarang kembali kita terapkan hal-hal yang baik kepada generasi berikut ini. Ya, generasi berikut ini. Supaya mereka lah ini pengganti saya dan saudara. Ya, tidak lama lagi ada yang pensiun. Tidak lama lagi ada yang bukan ada, tapi kita semua akan meninggal. Ya, soal meninggalnya itu saya tidak tahu, tapi Tuhan sudah tahu. Pasti saja kita akan meninggal. Ya. Kemudian pasti saja kita akan pensiun. Kalau umur sudah 60 tahun itu sudah pensiun. Ya. Selagi kesempatan kita kerja. Saya juga menyampaikan rasa berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepala-kepala sekolah yang lama, karena mereka sudah lebih giat bekerja. Nah, dengan dasar yang mereka sudah letakkan, tinggal kepala-kepala sekolah yang baru terima jabatan ini tinggal kita teruskan. Hanya orangnya yang ganti. Ya, orangnya yang ganti. Yang penting kepala sekolah lama dan baru, kepala sekolah lama
Jabatan bukan selamanya, jangan kecewa. Tapi ini tugas. Mari bergabung, karena ini hari ini mereka punya hari, besok itu Anda punya hari. Ya, dengan demikian kita bersama-sama menggarap pembangunan pendidikan Deiyai. Maju mundurnya daerah ini ada di tangan kita semua. Ada di tangan guru-guru. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Ya. Dengan demikian, saya mengajak dari kita semua, kita patuh kepada Tuhan, juga taat kepada tugas mulia yang Anda terima hari ini. Anda sudah dikukuhkan, Anda sudah dilantik, Anda sudah menerima sumpah janji jabatan. Hari ini Anda secara resmi sebagai kepala sekolah definitif. Dengan demikian, mari duduk dan kerja sebagaimana yang selama ini Anda sudah kerja. Hari ini tinggal kita lanjutkan. Tapi saya harap itu lebih kita giat kerja lagi. Ya, lebih kita giat kerja bersama Bupati dan Wakil Bupati dan juga Kepala Dinas. Kita bergandengan tangan, bahu-membahu, dukun-mendukung, mewujudkan visi misi dan program pembangunan Bupati Wakil Bupati selama periode ini. Kiranya dengan harapan saya dan wakil, semoga Tuhan yang punya pelayanan ini akan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam.